Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'dah. Kepada pemirsa dan pendengar setia podcast FKPI Borobudur menyapa. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 9 di bulan Februari atau masuk di minggu kedua dari bulan Rajab, yaitu bulan yang penuh kemuliaan, kita dipertemukan kembali dalam sebuah acara, yaitu kajian kitab yang semoga saja kajian kitab yang ada di podcast FKP Borobudur menyapa itu selalu menambah wawasan kita untuk melangkah yang lebih baik. Dan senantiasa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas keseharian. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para pengikutnya dan para sahabat-sahabatnya. Pendengar podcast FKPI Borobudur menyapa, kami di sini untuk melanjutkan kajian kitab klasikal yang selama ini sudah berjalan, dengan harapan dari kajian tersebut dapat kita petik barokah manfaatnya sebagai bekal kehidupan di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur menyapa, sebelum saya membacakan kajian pada siang hari ini, marilah kita terlebih dulu membaca surat Al-Fatihah. Kita haturkan kepada ulama-ulamanya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, pada khususnya musonef yang mengarang kitab ini dan para guru-guru kita, dengan harapan kita mendapat percikan ilmu manfaat dan barokahnya. Liridai ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wali karamati awliyaillah, wali ma'unati ulama'illah, khususan musonef hadzal kitab wa jami' masyayikhina wa muallimina wa murabbi rohina nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawiya, dan riwayatake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa anna utusune Kanjeng Nabi iki kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarril Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wasmuhu utawi asmane Abi Dzar iku Juntabil Janadah. Pangandikanipun mekaten, ya Aba Dzarrin jadid as-safinah fa innal bakhra amiqun. Jadid nganyar-nganyaro sapa sira as-safinata ing prau, fa innal bakhra krana temen setune segara iku amikun jero. Ai ahsin tegese bagusana sapa sira an-niyata ing niat, fi kullima ing dalem saben-saben perkara akti kang lakoni sapa sira ing ma. Liyah sula supaya yen to hasil laka kedue sira apa al ajru ganjaran, wan najatu lan keselamatan, min adzabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala. Wa katabalan nulis sapa al Imam Umar Al Faruq ila Abi Musa Al Asy'ari radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku kholasot lamun bersih, lamun resik, lamun murni apa niyatuhu niyate man, kafahu mongko nyukupi ing man sapa Allahu Gusti Allah ma ing perkara bainahu ing dalem
kang tetep apa ma ing dalem antarane man wa bainan nasi lan ing dalem antarane manungsa. Wa kataba lan nulis sapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, iklam ngerti sapa sira ya Umar, anna aunallahi temen setuhune pitulungane Allah lil abdi maring kawula iku biqadri niyati tetep lawan kira-kirane niyate man. Pemirsa, pendengar podcast FK Pak Ibu Budon Menyapa, hari ini masih termasuk hari-hari di mana bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka dari itu kita niati, kita berusaha semoga kajian pada sore hari ini termasuk sebagian dari ngurip-urip wontenipun wulan Rajab. Jadi ihya'i syahri Rajab, ngurip-urip kanthi ngamal ingkang sae wonten ing wulan Rajab. Dipun ngendikaaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ingkang pun riwayatan saking Abi Dzar. Ngendikanipun ngeten, jadid as-safinah fa innal bakhra amikun. Perbaharuilah kapalmu, fa innal bakhra sesungguhnya lautan adalah sesuatu panggonan yang dalam. Itu artinya di sini diberi takwilan atau tafsiran bahwa asin aniyata. Kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Artinya kita nisbatkan kita bagian dari umatnya Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang umumnya usia umatnya Kanjeng Nabi niku ngendikanipun Kanjeng Nabi hasadu ummatin sittina wa sab'ina. Harapan hidup manusia itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Harapan hidup usia yang telah dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan interval 60 tahun sampai 70 tahun itu kita maksimalkan untuk mencari, mengikhtiari bekal kita atau sangune urip kanggo sangu suwan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, sehingga temriki kon nganyar-nganyari perahu, perbaikilah kapalmu, sebab kapal itu ketika sudah dalam samudra, yang samudra itu adalah sangat dalam, artinya kita harus lebih memperbanyak bekal. Jangan sampai kita diberi umur, diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memanajemen amal-amal kita, sehingga amal-amal tersebut untuk bisa nggayuh maling rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dipertegas lagi untuk selalu membersihkan niat kita. Apapun yang kita kerjakan, terobosan kita, langkah-langkah kita untuk lebih baik dari hari ke hari, dari bulan-bulan, dari tahun ke tahun, itu ada peningkatan grafik kualitas ibadah kita, sehingga apapun yang kita kerjakan bisa menghasilkan amal yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara ilmu tauhid dikatakan dalam kitab Ayyuhal Walad itu bahwa manusia
itu dimasukkan surga itu bukan sebab karena amalnya, tapi sebab rahmatnya Allah, kawelasanipun Allah. Tapi perlu diketahui, rahmat bisa datang, kawelasan bisa hadir, niku tidak lepas dari kedekatan manusia dengan Allah. Nah, kedekatan manusia itu bisa muncul ketika seorang hamba manut dengan perintah-perintahnya Allah. Tapi sehingga jangan sampai wah aku paling nglakoni ibadah terus sak geleme dhewe wong kabeh kuwi rahmate Allah sing ndadekake menungso ki bejo sebab rahmate Allah ora sebab amal. Itu adalah statement yang keliru. Walaupun rahmat dan kawasannya Allah itu, tapi kita tetap sebagai seorang hamba harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pendengar podcast FKBI Borobudur menyapa, bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak ada lain, yaitu tujuannya adalah satu, untuk ibadah, untuk menembah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan manusia, tidak akan menciptakan jin kecuali supaya manusia dan jin itu menyembah kepada Allah. Nah, ketika manusia hidup itu pasti tidak lepas ada keruwetan, ada kesumpekan. Pasti semua manusia mengalami sumpek ataupun ruwet dalam menjalani kehidupan di dunia. Tetapi ketika ada kesumpekan, ada keruwetan, itu kita tidak boleh untuk frustasi atau menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah yang membuat manusia. Sebab sumpek ataupun ruwet itu bagian dari sunnatullah atau dinamika kehidupan. Salah satu sumpek atau keruwetan yang dialami manusia itu mungkin ada 3 faktor. 1, karena keluarga ataupun karena materi, ekonomi, ataupun karena kebodohan. Ngendikanipun Imam Zainuddin Al-Malibari wonten kitab Irsyadul Ibad yang berikut diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan manusia itu hidup dalam kesumpekan, dalam keruwetan, dalam kegalauan, itu dibagi menjadi 4. Jadi indikasi manusia hidup yang kanan kirinya penuh kesumpekan itu ada 3. Yaitu adalah kesumpekan atau keruwetan urip niku bisa jadi dikarenakan 1 karena akul waliden, durhaka kepada orang tua. Disadari ataupun tidak disadari bahwa orang tua kandung terdiri dari ibu dan bapak. Syukurlah ketika jenengan sedaya pemirsa, pendengar yang masih mempunyai ibu, bapak yang masih sehat dan sebagainya, perlu disyukuri. Sebab kita seorang anak memang dituntut untuk ihsanul waliden, gawe bagus maring wong tua. Walaupun bagaimanapun keadaan wong tua. Misalnya ada seorang anak, wah wong tuaku ora bener, wong tuaku ora tahu sholat, wong tuaku rentenir, wong tuaku ahli menipu. Haruskah saya berbakti pada orang tua tersebut? Jawabannya adalah kita tetap
harus berbakti kepada bapak, lebih-lebih kepada ibu. Ketika orang tua kok tidak baik, itu bukan urusan kita, itu urusan orang tua dengan Allah. Kita selaku anak tetap kewajiban berbakti dan nggawe bagus maring wong tua, walaupun basic dan latar belakangnya orang tua. Dan kita tetap ranahnya adalah anak dengan orang tua. Jangan sampai wah bapakku, ibuku kok ngelakoni perkara maksiat, aku ora manut. Nah, kan bekti tidak boleh, tetap kita harus bekti, nggawe bagus, menghargai kepada orang tua. Yang kedua, faktor yang menjadikan kesumpekan, keruwetane urip, yaitu adalah qati'ur rahmi. Nandikanipun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang dalam hidupnya dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, tahun bertahun, kok anane sumpek karo sumpek, itu mungkin piyambakipun nglakoni salah suwijine perkara sing dadekake sumpek. Yang kedua adalah qati'ur rahmi, memutus tali persaudaraan. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu yang termaktub dari ceritanya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa seorang di sekitar Mekah naik haji. Ketika naik haji, beliau nitipkan harta bendanya, uangnya kepada salah satu saudaranya. Saya mau berangkat haji, tolong ini hartaku segini saya titipkan. Kemudian setelah piyambake haji pulang, ingin mengambil harta yang dititipkan pada usaha tersebut, tapi ternyata saudara yang dititipi itu sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, dalam hatinya terketuk, mungkin hartaku dititipkan oleh anaknya ataupun saudara. Kemudian ditelusuri di mana hartaku, saya tidak diberi amanat dari bapak saya. Wah, kemudian seorang laki-laki tersebut pergi kepada seorang syekh yang intinya ingin menanyakan di mana harta saya yang saya titipkan ketika saya naik haji. Nah, kemudian oleh syekh tersebut diberi arahan, coba kamu pergi ke sumur Zam-Zam, panggillah nama saudaramu yang kau titipkan itu. Setelah memanggil 1, 2, sampai 7 kali, kok tidak ada petunjuk siapa yang membawa harta titipannya. Kemudian sowan lagi pemuda itu kepada seorang syekh, "Syekh, saya telah datang di sumur Zam-Zam, tapi tidak ada jawaban. Oh, sekarang coba kamu datang ke negeri Yaman. Di situ ada sebuah sumur, yang sumur itu sangat keramat sekali. Sumur apa namanya itu? Bahrut apa itu? Ini sebuah sumur yang sangat keramat, yang banyak di situ kejadian ketika diminta, dipanggil orang atau ada hajat dengan wasilah di sumur di Yaman itu dapat terkabulkan, sehingga orang laki-laki tersebut datanglah ke Yaman. Setelah di bibir sumur itu memanggil, "Ya sahibi." Jadi orang yang telah mati itu dipanggil di bibir sumur itu. Nah, setelah itu ada jawaban. Uang yang kamu titipkan, coba tempat tidur dari anakmu yang kedua itu, coba kamu gali. Nanti uangmu dan harta bendamu yang aku titipkan ada di situ. Setelah dari sumur itu lantas pulang dan betul masuk di ruang atau kamar
anaknya yang kedua kemudian digali, dan di sana ada harta yang dicari. Setelah itu kembali lagi. Mengapa, Mas atau Kak, mengapa kok kamu di dalam kubur? Apakah merasakan kenikmatan? Enggak, saya tidak merasakan kenikmatan. Padahal engkau adalah seorang ahli ibadah, wajib dilakoni, sunat ya dilakoni kabeh, dilakoni wis sempurna. Tapi ada satu yang menjadi bumerang, sehingga rahmatnya Allah, rahimnya Allah tidak diturunkan, sehingga hanya murka dan murkanya Allah, yaitu selama 5 tahun orang tersebut mendiamkan saudara perempuannya. Itulah pemirsa bagian dari sumpeke urip, sebab salah satunya adalah mutus tali persaudaraan. Orang tadi dapat kita simpulkan bahwa gara-gara ngenengke ora takonan nanggon adi wedoke, adik perempuannya selama 5 tahun, rahmatnya Allah tidak diturunkan, sehingga apapun yang dikerjakan kebaikannya kalau Allah dimurkai. Pemirsa, pendengar podcast FKH Bodo Menyapa, marilah kita selalu menjaga amal-amal baik kita yang telah kita lakukan, supaya segera dapat rahmat dari Allah. Kita jangan sampai memutus saudara, apalagi saudara sekandung. Ini saja pemirsa pendengar podcast FAB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita teruskan pada waktu dan kesempatan yang lain. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.